Langit sore menggelap lebih cepat dari biasanya. Awan berat menggantung, seolah mengerti beban yang dipikul Rania sejak seminggu terakhir. Angin menusuk kulit, membawa aroma asin laut yang membuat matanya perih. Ia berdiri di ujung dermaga, memeluk selendang biru pudar yang pernah menjadi selimut favorit putrinya, Dania, ketika masih kecil. Selendang itu menyimpan jejak masa lalu. Saat Dania masih tertawa tanpa beban, saat ia mendengarkan tiap nasihat ibunya tanpa membantah. Namun kini yang tersisa hanya gema pertengkaran terakhir mereka. "Bu, aku capek selalu disuruh nurut. Aku bukan anak kecil lagi." Pekikan itu masih menghantam telinga Rania setiap malam. Hari itu, setelah pertengkaran memuncak, Dania pergi keluar rumah tanpa menoleh sedikit pun. Ia keluar dengan mata berkaca-kaca, mata yang tidak sempat Rania dekap. Sejak itu, rumah menjadi kosong. Sepatu Dania masih tertata di rak, tulisan tangannya di papan pengingat masih terbaca. "Ibu, jangan lupa makan." Semuanya tetap ada, kecuali dirinya. 3 hari Rania mencari. Ke rumah teman Dania, sekolah, terminal, hingga pinggir pantai. Ia berjalan tanpa arah, hanya berbekal rasa bersalah yang semakin menyesakkan dada. Pada malam keempat, telepon berdering. Suara laki-laki asing berkata bahwa ia melihat seorang remaja perempuan duduk sendirian di pelabuhan, memandangi laut dengan mata kosong. "Sepertinya dia menangis, Bu. Dia terlihat bingung," kata laki-laki itu. Rania tak menunggu lebih lama. Ia berlari keluar rumah meski hujan turun deras. Air matanya bercampur dengan air hujan, namun ia tak peduli. Setiap langkah terasa seperti menembus waktu, berharap bisa mundur, kembali ke hari sebelum semua ini terjadi. Tapi setibanya di pelabuhan, tak ada siapa-siapa. Hanya suara ombak menghantam tiang dermaga dan jejak sepatu mungil yang mulai terhapus air laut. Rania jatuh berlutut. "Dania, pulanglah, Nak." Suaranya pecah seperti pasir yang terhempas badai. Ia menatap laut luas itu, membayangkan putrinya hanyut dalam dinginnya malam. Ketakutan menggigit hatinya tanpa ampun. Dalam hiruk-pikuk suara alam, ia merasa dunia menutup rapat pintu harapan. Namun di dasar hatinya, ada bisikan lembut. "Anakmu yang pergi bukan cintamu, dan cinta seorang ibu tak pernah tersesat." Seminggu kemudian, Rania kembali berada di sebuah ruang dingin dengan lampu putih menyilaukan. Kali ini bukan di pelabuhan, melainkan ICU rumah sakit. Dania ditemukan oleh nelayan, tergeletak di bibir pantai dalam keadaan sangat lemah. Tubuhnya dingin seperti es, bibirnya pucat, dan nafasnya nyaris tidak terdeteksi. Ketika ambulans datang, dokter berkata hanya satu kalimat, "Kita akan berusaha, Bu, tapi kondisinya kritis." Kini di balik kaca bening ICU, Dania terbaring dengan berbagai selang dan monitor yang terus berbunyi. Bukan suara ombak lagi yang mengisi telinga Rania, melainkan bip-bip yang sewaktu-waktu menurun, membuat jantungnya hampir berhenti. Setiap hari Rania menempelkan telapak tangannya ke kaca itu. "Aku di sini, Nak. Ibu selalu di sini." Kadang ia berbicara panjang tentang hari-hari ketika Dania masih kecil, tentang dongeng favoritnya, tentang mimpi yang pernah ia ceritakan sambil tersenyum malu. Kadang ia hanya diam, menatap wajah pucat itu dan menangis hingga suara tangisnya menghilang. Ia menolak pulang. Kursi keras itu menjadi tempat ia tidur. Botol air mineral yang hampir kosong menjadi saksi bisu betapa ia lupa merawat dirinya sendiri. Suatu malam, mesin monitor berbunyi cepat. Rania terbangun, perawat berlari masuk. Dokter memeriksa dengan wajah serius. "Jantungnya melemah," ujar salah satu perawat. Rania berdiri mematung, tubuhnya bergetar. "Dania, bertahanlah, Nak, jangan pergi." Tapi tak ada jawaban, hanya jarum yang bergerak naik turun di monitor. Setelah kondisi stabil kembali, dokter memanggil Rania. "Bu, kemungkinan kesadarannya tetap ada. Ia bisa merasakan kehadiran ibu.
Jangan berhenti bicara padanya, anak ibu sedang berjuang. Di titik itu, Rania memeluk selendang biru yang selalu ia bawa. Kalau kamu bisa mendengarkan ibu, ia menyentuh kaca. Maafkan aku, ibu banyak salah. Ibu terlalu takut kehilanganmu, sampai lupa kamu juga butuh ruang untuk bernafas. Hening menjadi sahabat satu-satunya. Di antara bunyi mesin, Rania belajar bahwa cinta ibu bukan hanya menjaga, tetapi juga melepaskan genggaman tanpa kehilangan kasih. Pagi itu datang dengan sinar matahari yang lebih lembut daripada biasanya. Cahaya keemasan turun melalui jendela ICU, menyingkapkan debu-debu kecil yang berterbangan seperti serpihan harapan. Rania duduk di samping ranjang, mengusap tangan Dania yang dingin, tapi tidak sedingin sebelumnya. Rambut putrinya tergerai, wajahnya pucat namun damai. Tiba-tiba, seperti sentuhan ringan yang hampir tidak terasa, jari Dania bergerak. Rania terperanjat, air matanya langsung mengalir. Dania? Nak, kamu dengar ibu? Kelopak mata Dania bergetar. Perlahan ia membuka mata. Meski pandangannya kabur, ia mencari sesuatu, seseorang. Dan ketika tatapan itu berhenti pada wajah Rania, seutas senyum lemah muncul di bibirnya. Bu, suaranya lebih lembut dari desau angin. Rania menutup mulutnya, menahan tangis yang hampir pecah. Aku di sini, ibu di sini sayang. Dania menatap dengan mata berkaca. Meski lemah, ia berusaha berbicara. Aku pulang. Rania memeluknya perlahan, takut menyakitinya. Terima kasih nak, terima kasih sudah kembali. Ibu tidak akan mengulang kesalahan itu lagi. Kita mulai dari awal ya. Dania menutup mata sebentar, menahan haru. Aku rindu rumah, bisiknya. Seminggu kemudian, Dania diperbolehkan pulang. Langkahnya masih pelan, tapi hatinya jauh lebih kuat. Rania menggandeng tangan putrinya saat mereka keluar dari rumah sakit. Tidak ada kata-kata panjang, tidak ada janji yang berlebihan. Hanya genggaman sederhana. Genggaman yang mengatakan, tidak penting seberapa jauh kamu pergi, ibu akan selalu menjadi rumah yang menunggu. Di depan gerbang rumah, Dania berhenti sejenak. Ibu, katanya pelan. Rania menoleh. Iya sayang? Aku sayang sama ibu. Rania tersenyum sambil menahan tangis. Dan ibu mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Karena pengorbanan seorang ibu memang tidak berteriak. Namun di dalam diamnya, ia sanggup menahan badai, melawan waktu, dan menyelamatkan sebuah dunia. Dunia bernama anak.